Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, kita jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura, khususnya tanaman cabai dan jenis tanaman hortikultura yang lainnya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan melakukan kegiatan pengocoran lubang tanam yang saya sudah buat ini sobat tani. Nah, di mana pada video sebelumnya saya sudah melakukan tahapan-tahapan seperti pengolahan lahan, pembuatan bedengan, pembuatan jalur-jalur perawatan, kemudian perapian bedengan, penaburan pupuk kandang, termasuk juga pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian, termasuk juga dengan pemupukan dasar yang menggunakan pupuk kimia. Nah, setelah itu sobat tani saya melakukan penutupan bedengan dan perapian bedengan ini. Kemudian saya lanjutkan dengan kegiatan sterilisasi lahan. Dan pada langkah selanjutnya saya lakukan penutupan mulsa. Nah, seperti yang di depan saya ini sobat tani, beberapa hari yang lalu saya sudah selesai melakukan pemasangan mulsa dan sekaligus dengan melakukan pelubangan mulsa. Nah, pada intinya sobat tani, pada satu kesempatan sore hari ini saya fokus pada kegiatan pengocoran lubang tanam yang seperti ini sobat tani. Yang di depan saya ini sudah ada semua lubang tanam, termasuk juga lubang pupuk. Nah, ini nanti sobat tani saya akan lakukan pengocoran dengan menggunakan bahan pembena tanah termasuk juga trichoderma. Nah, seperti yang kita lihat sobat tani, pada pemasangan mulsa ini kita lihat sobat tani hanya terlihat pelubangan di tengah bedengan ini. Karena tujuan saya sobat tani itu hanya melakukan penanaman pada tengah bedengan. Jadi bukan pada dua jalur tetapi hanya satu jalur saja. Nah, kenapa saya lakukan sobat tani? Karena mulsa yang saya gunakan ini sobat tani adalah mulsa bekas dari hasil budidaya tanaman semangka dan tanaman melon pada petani setempat. Nah, itu kebetulan sudah tidak digunakan lagi dan baru satu kali pemakaian. Dan ini masih bagus sobat tani untuk dilakukan penanaman untuk satu periode, khususnya tanaman cabai, tetapi hanya dalam satu barisan saja. Nah, seperti ini. Tapi itu tidak jadi masalah sobat tani, yang penting kita bisa mengendalikan gulma yang ada dalam lahan. Nah, kecuali pada parit-parit bedengan nanti kita akan lakukan pembasmian gulma dengan herbisida. Nah, baik sobat tani, untuk lebih jelasnya sobat tani kita simak bagaimana cara pengocoran lubang tanam ini dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan dan berapa dosis yang saya gunakan untuk setiap alat pengocor yang ada di depan saya ini sobat tani, yang ada di sana ini. Ini sudah ada bahan-bahannya di sana, saya sudah siapkan, tinggal kita lakukan peracikan. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani kita simak cara aplikasinya. Nah, baik sobat tani, untuk melakukan pengocoran lubang tanam pada kesempatan sore hari ini saya menggunakan dua jenis bahan yang saya bisa campurkan secara bersamaan. Nah, adapun bahan yang saya gunakan sobat tani adalah, yang pertama adalah pupuk organik asam humat. Ini adalah bahan pupuk organik untuk pembena tanah. Nah, untuk kegunaannya ini sobat tani yaitu untuk memperbaiki kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, terutama pada lahan-lahan pertanian. Yang kedua, kemudian meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan kapasitas tukar kation tanah. Dan kemudian juga mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida dalam tanah. Dan yang tak kalah pentingnya sobat tani adalah meningkatkan ketersediaan unsur hara terutama N dan P sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Jadi dosis yang saya gunakan sobat tani menurut anjuran dari Mas Udin, sang profesor cabai, yaitu kita gunakan 3 sendok makan.
Nah, dengan takaran 3 sendok makan seperti ini, sebatang 3 sendok makan untuk power soilnya atau pupuk organik asam humat. Nah, kemudian untuk tambahannya sobat tani saya menggunakan anpus. Ini juga saran dari Mas Udin. Nah, ini adalah pengendali hayati patogen tanah. Ini kita gunakan 3 sendok makan. Nah, adapun manfaatnya sobat tani itu secara khusus terbuat dari bahan alami yang terbukti mengendalikan patogen seperti penyakit layu fusarium, penyakit layu bakteri, dan jenis penyakit lain yang bisa mengganggu tanaman kita saat melakukan penanaman hingga produksi. Jadi ini kita gunakan 3 juga sendok makan sobat ini. Jadi masing-masing 3 sendok makan. Jadi kita campurkan dulu sobat tani untuk power soilnya ini atau pupuk organik asam humat ini. Kita gunakan 3 sendok makan. Ini bentuknya seperti kopi sobat ini, berupa serbuk yang halus. Kemudian untuk fungsi dan hayatinya kita gunakan juga 3 sendok makan. Nah, setelah itu sobat tani kita aduk dulu sebelum kita masukkan dalam alat pengocor ini. Ini adalah takaran 20 liter sobat tani. Jadi untuk takaran alat pengocor 20 liter kita gunakan power soil 3 sendok makan, kemudian anpusnya juga kita gunakan 3 sendok makan. Tetapi dalam pengocoran kali ini sobat tani saya tidak menggunakan lagi silika karbon karena di dalam bedengan ini saya sudah taburkan dengan serbuk gergaji, serbuk sekam atau sekam bakar. Itu saya sudah taburkan di dalam setiap bedengan ini. Jadi itu adalah sebagai pengganti silika karbon. Karena untuk serbuk atau hasil pembakaran dari sekam padi itu sobat tani merupakan kandungan fosfat dan silika karbon yang tinggi. Jadi itulah sebagai pengganti dari silika karbon. Jadi saya tidak menggunakan lagi pencampuran untuk saat ini, tetapi saya langsung taburkan sekam bakar pada setiap bedengan ini. Nah sobat tani, saya sudah selesai melakukan pencampuran dari kedua bahan ini untuk pengocoran lubang tanam pada kesempatan sore hari ini. Dan saya sudah masukkan semua di dalam alat pengocor ini yang memiliki kapasitas 20 liter. Jadi untuk setiap lubang tanam sobat tani kita kocorkan dengan volume 100 ml hingga 150 ml per
lubang tanam. Jadi kita hanya melakukan pengocoran hingga selesai. Kemudian setelah 1 hingga 3 hari ke depan baru kita lakukan pindah tanam ke lahan yang kita sudah siapkan ini atau sudah dilakukan sterilisasi dan pengocoran lubang tanam. Untuk lebih jelasnya Sobat Tani bagaimana cara aplikasinya, kita simak terus video ini sampai selesai. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan inspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di daerah masing-masing. Salam Tani Nusantara.